Piala Dunia 2022 digelar di Qatar. Semua negara berebut untuk bisa ikut kompetisi ini. Namun, hanya 32 negara saja yang bisa dipastikan ikut serta. Indonesia nasibnya masih sama seperti episode-episode sebelumnya, di mana Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia. Tapi, bicara soal sejarah Piala Dunia, ternyata Indonesia pernah jadi pesertanya loh. Tepatnya pada tahun 1938. I suoi calciatori sono volenterosi ma inesperti ed Nah, pada edisi Sambernya Oklopedia kali ini kita akan membahas soal Piala Dunia 1938. Tapi salah satu topik utamanya adalah membahas soal sosok pemain pribumi di tim ini, yang ternyata dia sempat berseragam klub PSIK Klaten. Para pemain Persis Solo juga akhirnya gagal ke Piala Dunia karena kena PHK Belanda juga. Karena pembahasannya akan sangat panjang, videonya akan kita buat dalam 2 part ya. Yuk mulai kita bahas, masih bersama saya Manisa. Piala Dunia 2022 digelar di negara Qatar. Ini jadi Piala Dunia ke-22. Kompetisi ini paling dinanti oleh semua penikmat sepak bola di semua belahan dunia. Jika bicara soal sejarah sepak bola di masa lalu, ternyata Indonesia ikut berbangga karena beberapa putra terbaik bangsa pernah bermain di kejuaraan dunia ini. Pada tahun 2018, Badan Sepak Bola Dunia atau FIFA resmi mengakui Indonesia sebagai wakil pertama Asia yang pentas di Piala Dunia. Tepatnya terjadi di Piala Dunia 1938 di Prancis. Banyak pihak yang tak sependapat karena saat itu Indonesia belum merdeka, mengingat Indonesia baru merdeka pada tahun 1945. Di Piala Dunia 1938, Indonesia memang hadir dengan nama Dutch East-Indies atau Hindia Belanda. Cukup wajar dengan penamaan ini karena saat itu Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Tetapi tetap saja FIFA tetap menetapkan nama Indonesia sebagai negara Asia pertama yang bertanding di Piala Dunia. Pemain pribumi banyak yang bergabung dengan tim Hindia Belanda ini, salah satunya adalah M. Nawir, Kapten Hindia Belanda di Piala Dunia 1938. Tapi tokoh utama yang akan kita bahas di video ini adalah Ishak Patiwil. Dia jadi bagian penting dari perjalanan timnas Hindia Belanda di Piala Dunia 1938. Termasuk kiprahnya di klub asal ex-Kariside dan Surakarta yakni PSIK Klaten, yang akan kita bahas di akhir-akhir pertengahan video ini. Semua akan kita bahas lengkap secara berurutan di video ini ya. Kembali ke Piala Dunia 1938, skuad Hindia Belanda ternyata materi pemainnya tak hanya dari orang-orang Belanda. Ada juga pemain pribumi dari suku Jawa, Maluku hingga ada dari etnis Tionghoa. Ada 17 pemain yang diboyong ke Prancis. Pemain timnas Hindia Belanda yang diturunkan dalam laga melawan Hongaria adalah Moheng, Samuels, Hukum, Anwar, Efmeng, Nawir, Patiwil, Somers, Jarmaji, Taihutu, dan Hongjeng. Sementara itu, Hongaria juga banyak menurunkan pemain terbaiknya seperti Kohut, Toldi, Lazar hingga Dr. Sarosi. Dari 11 pemain inti, 9 adalah pemain pribumi dan dari etnis Tionghoa. Kapten timnas kala itu adalah Ahmad Nawir. Dia merupakan dokter asal Surabaya. Sayang, perjalanan Hindia Belanda di Piala Dunia sangatlah singkat. Hindia Belanda hanya main sekali dan langsung gugur. Hindia Belanda kalah 0-6 dari timnas Hungaria di Stadion Velodrome di kota Reims, Prancis 5 Juni 1938. Saat itu pertandingan dihadiri 9.000 penonton. Dalam pertandingan ini, Hindia Belanda menggunakan kaos berwarna oranye, celana pendek putih, dan kaos kaki biru muda. Walau gagal menang dan mencetak gol, perjuangan Hindia Belanda perlu diapresiasi. Pertandingan berjalan sangat seru, ribuan pasang mata cukup terhibur. Serangan demi serangan diperlihatkan oleh para pemain Hindia Belanda.
Fatih Wael jadi salah satu pemain kunci timnas di laga ini. Ishak Fatih Wael sempat mencetak gol di laga ini namun dianulir. Memang perasaan kebangsaannya itu His patriotism was exceptional, dan ada gol but it was disallowed. saya sebetulnya, tapi dianulir. Kalah postur ternyata jadi kendala utama. Permainan timnas sulit berkembang di lini pertahanan lawan. Lini pertahanan timnas Hindia Belanda tak siap menutup ruang gerak pemain Hongaria. Hingga akhirnya 6 gol harus bersalang di gawang Mohe. Sebelum berlaga di ajang Piala Dunia 1938 di Prancis, tim Hindia Belanda berangkat menggunakan kapal laut Baluran. Mereka meninggalkan pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 27 April 1938 dan tiba di pelabuhan Genoa di Italia. Ahmad Nawir dan kawan-kawan kemudian menuju Belanda dengan mengendarai kereta api. Tim sempat bertanding di Den Haag sebelum menuju ke Prancis. Sayang, eksistensi Hindia Belanda di Piala Dunia 1938 di Prancis hanya sekejap saja. Hindia Belanda langsung gugur usai dikalahkan Hongaria 6-0. Saat itu kompetisi masih menggunakan sistem gugur. Hongaria sendiri sukses melaju hingga ke partai puncak. Di babak perempat final, mereka dikalahkan Swiss 2-0, lalu ditumbangkan Swedia 5-1. Sayangnya, di partai final, harapan untuk menjadi juara dijegal oleh Italia. Partai final sendiri digelar di Stadion Yves du Manoir, Colombes, Paris pada 19 Juni 1938. Dalam laga final ini, Italia menang dengan skor 4-2. Usai tersingkir dari Piala Dunia Prancis, tim Hindia Belanda tidak langsung pulang ke Indonesia. Rombongan timnas kembali ke Belanda dulu. Timnas menggelar pertandingan melawan timnas Belanda di Stadion Olimpiade Amsterdam pada 26 Juni 1938. Laga seperti ini adalah laga persahabatan antar saudara. Laga berjalan dengan sangat seru dan ketat. Kedua tim saling membalas serangan. Ribuan orang juga memadati Stadion Olimpiade. Ini jelas jadi laga yang dinanti-nanti, mengingat kedua tim sama-sama baru ikut Piala Dunia 1938, namun sama-sama gagal. Di akhir laga, timnas Hindia Belanda ternyata gagal buat kejutan. Tim tuan rumah menang telak dengan skor 9-2. Oh iya, sebelum ke Piala Dunia 1938, sebenarnya NIVU dan PSSI sempat mau ada ide membentuk tim gabungan untuk Piala Dunia 1938. Harapannya pemain pribumi di bawah naungan PSSI main di Piala Dunia terbuka lebar kala itu. Kesepakatan itu dimulai dari perjanjian bernama Gentleman's Agreement di tahun 1937. Perjanjian ini membawa PSSI diberi kesempatan untuk membentuk timnasnya untuk melawan klub Nanhua asal Hong Kong di Semarang pada 7 Agustus 1937. PSSI dadakan membentuk tim. Akhirnya terpilihlah 12 pemain. Menariknya, 8 berasal dari Persis Solo, yakni Maladi, Sumarjo, Suwarno, Handiman, Kemi, Soeharto, Sutris, dan Jazid. 3 sisanya dari Cirebon, yakni Sarjan, Mustaram, dan Ahud. 1 pemain lagi asal Yogyakarta, yakni Jawad. Timnas PSSI mengejutkan karena bisa menahan seri Nanhua 2-2. Semua orang kaget karena banyak klub anggota NIVU yang keok dari Nanhua. Kekhawatiran inilah yang membuat NIVU secara sepihak membuat keputusan berbeda, di mana di Piala Dunia 1938 akhirnya yang diboyong adalah pemain binaan mereka semua. Tak ada satupun pemain binaan PSSI yang ikut bergabung. Walau begitu, banyak pemain pribumi yang bergabung termasuk Fatih Wael. Mereka memang pribumi yang bermain di kompetisi NIVU, jadi cukup wajar jika namanya tetap diikutkan. Sejarawan bola asal Bandung, penulis data di RSSSF, Novan Herviana, mengakui ini adalah drama politis yang dilakukan oleh NIVU. NIVU punya hak untuk melakukan
Sayangnya karena organisasi yang diakui di Hindia Belanda oleh FIFA hanyalah NIVU kala itu. Walau pemain PSSI gagal ada yang bertanding di Piala Dunia 1938, setidaknya banyak pemain pribumi yang bergabung di timnas Hindia Belanda di Piala Dunia 1938. Itu sudah membuat sedikit lega. Toh, FIFA juga akhirnya memastikan Indonesia dinyatakan jadi negara Asia pertama yang main di Piala Dunia. Nah, untuk pembahasan soal Ishak Patiwal, bintang timnas Hindia Belanda di Piala Dunia 1938 yang ternyata sempat main di PSIK Klaten, tunggu pembahasannya di episode selanjutnya ya. Kalau ada hal menarik tentang kisah ini namun belum sempat dibahas, bisa ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa pencet tombol loncengnya, like, comment, dan subscribe. Tunggu episode selanjutnya ya. Dadah!